kita bahas ya Bu hasil pemeriksaan kita tadi semuanya. Oke. Baik, tadi Ibu keluhannya hanya sakit punggung saja, betul? Iya, sakit punggung. Oke, sakit punggung ya Bu. Nah, perlu diingat kembali bahwa tadi hasil pemeriksaannya semuanya itu baik ya Bu. Baik ibunya maupun bayinya semuanya dalam keadaan normal dan bayinya pun juga hidup dengan baik. Ya Bu, ya tadi juga sangat aktif ya Bu, baik dari jantungnya juga bagus banget berirama. Tapi tadi kan Ibu perkirakan 8 bulan ya usianya. Iya. Nah, tapi kalau setelah kita perhitungan dan tadi kita cek, itu ternyata baru mau masuk 7 bulan. Ya Bu ya. Iya. Atau masih 27 minggu. Iya. Jadi masih 7 bulan. Di kalau Ibu 7 bulanan masih bisa nih Bu. Iya. Nah, kemudian juga udah gitu tentang tadi yang Ibu rasain ya, tentang sakit punggung. Itu sebenarnya itu adalah hal yang wajar, apalagi Ibu masih 7 bulan. Nah, 7 bulan pokoknya usia 6, 7 sama 8 itu memang salah satu ketidaknyamanan yang mungkin Ibu rasain itu adalah sakit punggung ini. Karena kan perut kita semakin membesar nih ya Bu ya. Awalnya kan kita biasa aja, ringan. Karena perutnya membesar, akhirnya punggungnya itu juga menopang bagian depan ya Bu ya. Jadi makanya semakin ketarik lah punggungnya, akhirnya semakin sakit kalau kita beraktivitas, ditambah aktivitas yang berat seperti itu. Nah, kemudian juga ada beberapa kemungkinan nanti ketidaknyamanan yang mungkin Ibu rasain. Contohnya yang pertama itu mungkin Ibu pernah nggak giginya atau gusinya berdarah saat sikat gigi? Enggak. Enggak pernah. Iya, Oke. Berarti nggak terlalu sensitif ya Bu. Tapi mungkin nanti kalau misalkan beberapa bulan ke depan kalau Ibu merasakan, Ibu gak usah khawatir ya Bu. Karena itu juga hal yang normal. Cuma untuk mencegahnya mungkin dari sekarang Ibu bisa pilih sikat gigi yang halus dulu ya Bu ya. Kemudian mungkin ketidaknyamanan yang kedua itu karena Ibu juga mungkin masih sering buang air kecil ya Bu ya. Juga bisa lihat keputihan, tapi tadi siasati itu dengan jaga kebersihan organ reproduksinya ya Bu ya. Kemudian ketidaknyamanan yang ketiga itu adalah mungkin juga Ibu akan merasa masih pusing gitu ya Bu ya. Tapi itu nggak masalah, sebaik lagi itu hormon. Ibu banyak istirahat aja ya. Nah, kemudian untuk tadi tentang sakit punggungnya juga jangan lupa dibantu dengan pemenuhan nutrisi Ibu yang lengkap ya. Mungkin kalau tadi di tensi, hasil suhu dan sebagainya itu bagus ya Bu ya, nggak ada permasalahan apapun. Tapi saya ingatin lagi aja ya Bu ya, apalagi di usia sekarang mungkin Ibu boleh makan makanan yang tinggi omega 3 dan baik juga untuk perkembangan janin, contohnya kayak ikan ya Bu ya. Nah, tentang ikan-ikanan seperti itu boleh. Nah, selanjutnya adalah jangan lupa makannya juga tetap 3 kali sehari atau mau lebih juga boleh ya Bu, untuk mengisi tenaga. Tapi jangan sampai bikin Ibu enak nanti kelebihan gitu ya Bu ya. Itunya aja, semampunya Ibu aja. Jangan lupa makannya harus lengkap, mulai dari karbonya atau nasi, lauknya tadi ikan ya Bu, sayur itu juga sepenuhnya. Dan jangan lupa banyak juga minum susu atau yang olahan lain kayak susu, kayak yogurt, keju itu boleh, karena kan berkaitan dengan vitamin D ya Bu, kalsium juga. Nah, supaya otot-otot kembali lagi otot-otot tubuh kita juga lebih kuat gitu ya Bu ya. Jangan lupa minumnya juga tetap dijaga, apalagi sekarang Ibu bekerja ya Bu ya sebagai sales. Nah, siangnya itu banyakin minum aja ya Bu, jangan sampai kekeringan pada saat siang hari, karena kadang kalau kita haus, kita kurang minum, otot-otot kita juga bakalan lebih kaku. Jadi banyakin minum aja di siang hari ya Bu ya. Senam hamil ya Bu, sebenarnya itu bisa olahraga ringan sebenarnya masuknya Bu ya. Olahraga ringan itu sebenarnya kita juga bisa lakukan dengan senam hamil. Nah, senam hamil ini memang desain untuk mengatasi sakit punggung. Nah, jadi olahraga ringan yang bisa kita lakukan itu senam hamil. Nah, sebenarnya mau jalan-jalan juga bisa ya Bu ya, jalan-jalan kecil itu bisa. Cuman karena sakit punggung ini saya lebih menyarankan Ibu untuk ikut senam hamil ya. Sebenarnya senam hamil bisa di rumah, tapi alangkah lebih baiknya kita ikuti dulu kelasnya sekali, baru nanti di rumah bisa diikutin. Ibu boleh ikut kelas saya, nanti saya biasa setiap Sabtu ya Bu ya. Nanti saya bisa kontak Ibu aja ya Bu ya. Sama kan ya Bu nomornya?
Nah, jadi ada beberapa gerakan yang memang senam hamil itu desain supaya punggung kita nggak sakit ya. Contohnya itu adalah gerakan yang ini ya Bu ya, yaitu melenturkan punggung. Jadi ntar kita merangkak terus kita latih punggungnya supaya lentur, jadi turun naik seperti itu. Nah kemudian juga ada latihan seperti ini ya Bu ya. Ini sebenarnya semuanya memang bisa merelaksasikan otot kita semua. Jadi otot kita lebih rileks seperti itu. Nanti juga saya boleh kirim aja Bu ya, ini gambarnya dibawa pulang, boleh nyoba-nyoba karena di YouTube juga kan banyak ya. Iya, pelan-pelan aja sambil dibantu si bapaknya. Oke. Jangan lupa juga buat istirahatnya. Mungkin kalau misalkan ibu gak bisa tidur siang, tapi kalau bisa di malamnya dimaksimalin istirahatnya ya, waktu tidurnya. Jangan tidur terlalu malam gitu ya Bu. Bangunnya juga jangan terlalu pagi. Pokoknya kebutuhannya aja. Terus juga kalau lagi kerja, usahain tetap bisa istirahat, jangan full terus kerja karena itu bisa bikin kita pegel juga. Karena memang selain kita bikin pegel, kadang bikin kaki bengkak juga ya Bu ya. Nah itu khawatir bengkaknya itu nggak bakalan sembuh, jadi lebih baik dicegah dengan istirahat ya Bu ya. Nah ibu masih sering berasa gerah gak Bu? Gerah iya berasa pasti ya. Nah iya, ini juga ketidaknyamanan yang mungkin terjadi, sering kerah banget gitu ya. Makanya ibu kalau mau mandinya jangan 1 hari sekali ya Bu ya, 2 hari sekali, pulang kerja langsung mandi kayak gitu. Termasuk juga sekarang kan lagi musim corona nih ya Bu. Nah jangan lupa cuci tangannya sebelum makan, sebelum masak, juga misalkan seudah dan sebelum kita masuk kamar mandi. Karena kan kita nggak mau ya Bu ya kita sakit terpapar COVID, nanti juga imunitasnya si bayinya juga bakalan turun. Jangan sampai Bu ya. Oke. Selanjutnya itu adalah mengenai tanda-tanda bahaya. Ibu masih ingat gak Bu tanda-tanda bahayanya? Nggak ingat ya. Oh iya nggak apa-apa, saya ingetin lagi ya Ibu. Nah karena tanda-tanda bahaya memang harus sering diingat. Jadi kalau misalkan ada beberapa yang ibu ingat ya Bu ya, tanda bahaya. Mungkin ibu nggak ada ya Bu, muntah-muntah lagi udah nggak ada ya. Iya, tapi tetap kalau misalkan nanti ibu ada muntah-muntah lagi, waspada. Terus juga kalau misalkan ibu demam tinggi nggak turun-turun nih ya Bu ya, selama 3 hari ke depan itu harus waspada juga. Termasuk tadi nih bengkak pada kaki ya. Karena kan ibu mungkin seringnya Bu ya berdiri kan ya sebagai sales, itu juga harus waspada ya Bu ya. Kalau ada bengkak pada kaki dan gak hilang pada udah diistirahatkan, itu harus waspada. Dan kalau pendarahan nih jangan lupa ya Bu ya. Kalau ada pendarahan apalagi mau dikit mau banyak, pokoknya harus check up ya. Baik itu mau ke saya, ke puskesmas atau ke rumah sakit langsung. Terus juga kalau misalkan tiba-tiba ibu kan udah merasakan gerakan janin ya Bu ya? Udah. Nah kalau misalkan dirasa gerakan janinnya tiap hari kok nggak masuk-masuk gitu, nggak maju-maju atau tiba-tiba hilang, nah itu juga harus waspada ya Bu ya. Harus sebisa mungkin setiap hari itu dikontrol pergerakannya ya Bu ya, minimal 1 jam sekali gitu. Nah kemudian ibu bapaknya udah minta jatah belum nih? Belum sih. Belum. Iya. Tapi kalau pernah nggak ibu ngelakuin kegiatan itu tapi nggak merasa apa-apa gitu? Enggak ya Bu ya, nggak ada apa-apa ya. Emang kalau aja. sekarang kalau emang umur sekarang, usia kehamilan sekarang itu aman-aman aja ya Bu. Cuman nanti kalau misalkan kalau deket-deket persalinan itu jangan dulu ya Bu ya. Tapi kan udah agak nyaman juga pastinya. Kalau sekarang kan nggak apa-apa ya Bu. Iya, asal ibunya aja jangan kecapean banget ya. Iya, tenang aja. Nah mau ngomongin pekerjaan, sebenarnya kalau saya sih lebih menyarankan ibu untuk berhenti ya Bu ya. Karena kita persiapan bentar lagi juga kan untuk persalinan nih, udah 7 bulan, 8, 9 dikit lagi. Tapi semua dikembalikan lagi pada ibu. Kalau misalkan memang ibu mau dan tidak memberatkan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya memang menyarankan sudah bercuti dulu saja jika bisa, karena memang sakit punggung juga terkadang dari aktivitas kitanya gitu ya Bu ya. Nah kemudian juga jangan lupa kalau ada sakit-sakitan jangan beli obat sembarangan ke warung ya Bu ya. Karena obat warung itu kadang kita nggak tahu ya Bu ya komposisinya, termasuk jamu. Nah
jangan sembarangan, lebih baik kalau mau beli obat langsung ke saya, ke bidan atau puskesmas atau ke rumah sakit. Jangan beli ke apotek juga secara langsung ya Bu, tanpa resep, karena di apotek juga kadang mereka nggak tahu kan ya resep yang wajib kayak gimana. Terus hindari lingkungan yang banyak ada asapnya, kayak asap rokok ya Bu. Tahu lah ya Bu ya, asap rokok bahayanya seperti apa, ngerti ya Bu ya. Kita jadi kendaraan kayak gitu. Iya, kendaraan juga emang sih sekarang pakai masker ya Bu, cuman kan kita tidak bisa menjamin 100% itu dapat mencegah, jadi lebih baik kita hindarin aja ya. Oke, nah Ibu sekarang tidurnya udah mulai nggak enak juga ya? Iya, udah nggak enak. Nah, karena tidurnya nggak enak, saya juga ada tipsnya Bu supaya enak. Jadi kalau Ibu mau tidur kan udah cukup bulan depan gitu ya Bu ya. Iya. Nah, kalau mau tidur itu kakinya nih, Ibu tuh pertama miring dulu ke kanan atau ke kiri senyamannya Ibu ya. Udah gitu tangan kiri atau kanan itu menopang satu bantal atau kepala Ibu. Nah, kemudian nanti kaki yang atasnya ditekuk, yang bawahnya diluruskan ya Bu ya. Atau memang sebenarnya udah ada bantal yang didesain seperti itu, bentuknya seperti huruf U, jadi kita tinggal tidur di situ. Tapi kalau nggak ada yang bagian-bagian sininya, kita tinggal jepit pakai bantal aja ya Bu. Nah, posisi seperti ini juga nih, nanti belakangnya supaya nggak sakit punggungnya, Ibu boleh tambahin bantal juga supaya lebih enak ya Bu, lapangnya gitu, sehingga nanti pada saat kita bangun tidur itu kita nggak bakalan sakit punggungnya ya Bu ya. Pasti begini. Iya, sama-sama. Termasuk nanti kalau kita berdiri ya Bu, karena kan Ibu berdiri terus nih, itu usahain posisinya tegak bahunya ya Bu ya. Jangan ikutin karena badannya berat terus udah gitu kita pasrah aja gitu ya Bu, ke belakang atau ke depan, jangan. Kita usahain posisi kita tetap tegak, karena justru karena kita ikutin posisi perutnya, ntar malah kita semakin sakit kerasa punggungnya. Jadi kayak istilahnya kita lawan lah gitu ya Bu ya. Jadi sama-sama menegang ototnya, sama-sama direlaksasiin ototnya gitu. Nah, terus juga jangan, kalau bisa nih ya Bu ya, jangan pakai heels kalau kerja ya Bu. Enggak ya? Sekarang udah enggak. Bagus kalau gitu, karena kalau pakai heels makin pegel juga ntar ya Bu ya. Nggak usah aja. Terus juga kalau Ibu ada benda-benda jatuh, Ibu mengambil itu, Ibu jangan langsung bungkuk gitu ya Bu ya. Tapi usahain tetap tegak tadi ya, dengan cara kakinya ke depan dulu baru kita ambil. Kalau nggak bisa langsung minta tolong aja ke orang lain ya. Kayak gitu. Ibu juga kalau pada saat mau kerja, terus juga pada saat olahraga dan aktivitas lain, usahain pakai pakaiannya yang longgar. Karena kan tadi Ibu juga bilang masih merasa gerah gitu ya Bu ya. Nah, pakai pakaiannya yang longgar aja, yang nyerap keringat. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum ya Bu. Iya, supaya kadar HB-nya terus naik sampai nanti persalinan. Dan persiapan buat persalinan juga Ibu boleh persiapkan dari sekarang, mulai seperti dari ekonomi, kemudian juga tempat persalinan di mana, mau sama siapa, itu semua Ibu putuskan dengan suami tentunya. Ya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Udah sih, Berarti ya Bu. Oke, syukurlah kalau begitu. Intinya itu, saya sangat merekomendasikan senam hamil sih ya Bu ya. Karena kadang kalau di olahraga di rumah sendiri itu kita suka bosen ya Bu ya. Jadi kalau senam hamil kan kita bisa berbincang-bincang sekalian konsultasi. Oke, kalau gitu saya jadwalkan kunjungan ulang ya Bu ya, supaya nanti supaya nanti Ibu nggak lupa juga ya. Jadi memang kita harus rutin check up ya. Nah, karena itu nanti Ibu sekitar 18 Juli 2021 ya Bu ya, untuk kunjungan ulangannya. Boleh ke saya lagi atau boleh ke puskesmas. Baik, kalau gitu terima kasih banyak ya Ibu atas kerjasamanya. Semoga punggungnya cepat sembuh. Bisa lah pokoknya ya Bu, banyak gerak aja. Makasih juga Bu. Iya, sama-sama. Kalau begitu nanti saya antar ya Bu ya.